Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwah fillah, jamaah kajian rahimani wa rahmatullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis ini untuk melanjutkan kajian kita. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Jemaah kajian rahimani wa rahmatullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, dan kita masih membahas tentang mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai hadis yang ke-10 atau hadis yang ke-104 dari awal kitab, dan insyaallah kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala al-hadi asyar, hadis yang ke-11, an Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian min syiraki na'lihi, daripada tali sendalnya. Wan naru mislu dzalika, dan neraka seperti itu juga. Neraka lebih dekat dari salah seorang di antara kalian, itu pada salah seorang di antara kalian daripada tali sendalnya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya surga dan neraka itu dekat. Maksudnya bahwasanya untuk bisa masuk ke dalam surga, demikian juga masuk ke dalam neraka, ini mudah. Bisa jadi hanya karena amalan-amalan yang dianggap sepele orang bisa masuk surga. Dan sebaliknya, bisa jadi orang hanya melakukan perbuatan dosa yang dianggap sepele, tapi akibatnya dia bisa masuk ke dalam neraka. Nah, baik, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya bahwasanya at-ta'atu musilatun ila jannah wal ma'siyatu muqarrabatun ila nar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ketaatan itu akan mengantarkan ke dalam surga, dan maksiat akan mendekatkan seorang ke dalam neraka. Jadi ketaatan akan mengantarkan seorang masuk ke dalam surga, dan sebaliknya maksiat akan mendekatkan seorang kepada api neraka. Nah, maka ketika kita mengetahui hal yang demikian, apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Dan sebaliknya, kita juga akan bersungguh-sungguh dalam menjauhi maksiat, menjauhi perbuatan dosa, karena itu akan mengantarkan
kita masuk ke dalam api neraka. Nah, baik, kemudian wa ta'atu wal maksiyatu qad takunu fi aisari al-asya. Yang namanya maksiat, ketaatan dan maksiat kadang itu sesuatu yang dianggap sepele, sesuatu yang dianggap kecil. Bayan bagi al-mar'i alla yazhad fi qalilin minal khairi an ya'tihi. Jadi namanya maksiat, ketaatan itu kadang sebagaimana tadi sudah sampaikan, kadang sesuatu yang dianggap remeh. Demikian juga sebagaimana ketaatan kadang dianggap remeh padahal itu bisa mengantarkan ke surga. Demikian juga kadang maksiat juga dianggap remeh padahal itu bisa memasukkan seorang ke dalam neraka. Maka seharusnya seorang tidak meremehkan kebaikan meskipun kecil, meskipun sedikit. Karena meskipun sedikit bisa jadi itu menjadi sebab seorang masuk surga. Dan sebaliknya seorang juga tidak boleh meremehkan maksiat meskipun kecil, meskipun sedikit. Karena bisa jadi itu akan memasukkan dirinya ke dalam api neraka waliyadzubillah. Nah, baik, kemudian yang berikutnya tahsilul jannah sahlun idza sahha al-qasdu wa umilat as-salihah. Bahwasanya untuk mendapatkan surga itu sesuatu yang mudah. Untuk mendapatkan surga itu mudah. Idza sahha al-qasdu, apabila tujuannya benar, apabila niatnya benar. Wa umilat as-salihah, dan dia melakukan amal-amal saleh. Amal-amal saleh dikerjakan. Jadi kalau seorang itu melakukan amal saleh dan niatnya benar, maka itu akan mengantarkan seorang masuk surga. Meskipun kecil. Maka Nabi mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan perkara yang ma'ruf meskipun kecil. Amalan yang kecil, amalan yang remeh, ketika itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi besar. Contohnya misalkan kita sering mendengar kisah wanita pelacur dari kalangan Bani Israel yang dia memberikan minum kepada seekor anjing. Dia memberi minum kepada seekor anjing. Tetapi meskipun hanya memberikan minum kepada seekor anjing, akhirnya apa? Allah mengampuni dosa-dosanya, memasukkan dia ke dalam surga. Padahal kalau kita lihat amalan yang dilakukan oleh wanita ini, amalan yang besar apa yang kecil? Kecil, sepele, remeh. Orang melihat akan meremehkan yang melakukan seorang wanita pelacur, bukan wanita baik-baik. Yang dilakukan pun hanya sekedar memberikan minum. Yang diberi pun binatang yang najis, yaitu anjing. Yang diberikan pun hanya air biasa. Bahkan wadahnya pakai apa? Pakai sepatu. Nah, maka orang melihat amalan seperti ini akan meremehkan apa seperti itu. Nah, tetapi ketika amalan tersebut dilakukan ikhlas karena Allah, para ulama menjelaskan wanita ini diampuni dosanya karena sebab amalan tersebut, karena amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas. Indikasinya apa? Nah, karena kalau dia mau nyari pujian, siapa yang tidak memuji dia? Yang ada di situ cuma dia sama si anjing. Apakah mengharap pujian dari anjing? Atau ingin mengharapkan ucapan terima kasih? Apakah anjing bisa mengucapkan terima kasih? Tidak. Maka ini menunjukkan bahwasanya wanita tersebut melakukan hal tersebut, memberikan minum pada seekor anjing, itu dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat yang ikhlas tadi, sesuatu yang kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka benar yang dikatakan oleh sebagian ulama, rubba amalin saghirin tukabbiruha an-niyah.
Banyak amalan-amalan yang kecil yang menjadi besar karena niatnya. Maka demikianlah, kita nggak boleh meremehkan amalan meskipun kecil, meskipun sedikit. Kita sedekah misalkan, kita sedekah misalkan hanya mampu memberikan kepada teman kita permen satu, nggak masalah, berikan. Niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Tsani Ashar, hadis yang ke-12. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Tsani Ashar, hadis yang ke-12. An Abi Firash Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Firas, yaitu Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli suffah, dan dia termasuk ahli suffah. Siapa itu ahli suffah? Ahli suffah adalah para sahabat yang miskin, yang mereka tidak punya tempat tinggal, sehingga mereka tinggal di masjid. Tinggal di masjid, di bagian belakang itu ada atapnya, disitulah tinggal mereka. Termasuk ahli suffah yaitu Rabi'ah bin Ka'b. Qala, beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah menginap, bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwudu'ihi. Kemudian aku membawakan beliau air wudunya. Karena Rabi'ah ini termasuk pelayannya Nabi. Beliau mengambilkan air wudu untuk Nabi. Wa hajatihi, dan kebutuhan beliau. Jadi beliau melayani kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salni, mintalah engkau kepadaku. Jadi Nabi menawarkan kepada Rabi'ah untuk minta sesuatu pada Rasulullah. Faqultu, maka aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga. Jadi yang diminta bukan dunia, bukan harta dunia, bukan emas, bukan perak, bukan perhiasan, bukan rumah, bukan kendaraan, tetapi yang diminta adalah apa? Bisa menemani Rasulullah di surga. Permintaan yang lebih tinggi. Jadi bukan sekedar dunia dan perhiasannya, tetapi beliau minta kepada Rasulullah agar bisa menemani Rasulullah sampai di surga. Faqala, maka Rasulullah kemudian bersabda, awa ghaira dzalik, adakah yang lain? Apakah cuma itu atau ada yang lain? Qultu huwa dzak, maka aku berkata, iya, itu saja. Jadi permintaannya cuma satu, itu bisa menemani Rasulullah di surga. Qala, maka Nabi bersabda, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Jadi bersungguh-sungguh beribadah, di antaranya itu dengan sholat, memperbanyak sholat, sehingga itu akan memudahkan beliau masuk ke dalam surga. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Ikhwatu fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antara yang pertama, bahwasanya al-jannah innama tunalu bi mujahadatin nafsi fi ta'ati wa mujahadatiha fil bu'di 'anil hawa. Jadi namanya surga itu bisa didapatkan dengan bersungguh-sungguh, ya, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersungguh-sungguh melatih diri kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi hawa nafsu kita, tidak menuruti keinginan hawa nafsu kita. Ini surga. Jadi surga itu bisa diraih dengan bersungguh-sungguh. Kita melatih diri kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang berat bagi yang mengikuti hawa nafsunya, berat. Maka Nabi mengatakan wa khuffatil jannah bil makarih. Dan surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang makarih, yang dibenci, yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Seperti sholat. Sholat termasuk amalan yang menyebabkan masuk surga. Maka bagaimana untuk mengerjakan sholat? Bagi sebagian orang berat. Bagi sebagian orang lebih mudah, lebih ringan kerja seharian nyangkul di sawah daripada sholat, apalagi sholat jamaah di masjid, berat. Buktinya apa? Buktinya banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka adalah kaum muslimin, KTP mereka Islam, tetapi tidak sholat. Padahal sebenarnya sholat itu mudah. Sholat hanya butuh waktu paling lama 10 menit. 10 menit. Nah, bahkan kadang kurang dari itu. Dibandingkan dengan kerja, membutuhkan waktu berjam-jam, membutuhkan tenaga yang banyak. Sholat gak seperti itu, sebenarnya mudah. Tetapi karena ini amalan yang bisa mengantarkan seorang menuju surga, maka itu menjadi berat bagi siapa? Bagi orang yang menuruti, mengikuti hawa nafsunya. Nah, maka untuk bisa mendapatkan surga harus kita latih diri kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada rasa berat, jangan kok kemudian kita turuti. Mau sholat sunnah misalkan, biasanya kadang apa, orang beranggapan wah cuma sunnah, kalaupun ditinggalkan tidak berdosa. Padahal kita bisa, padahal ada waktu, ada kesempatan untuk menjalankan. Tetapi kadang apa, kita merasa berat. Kalau seperti ini gimana? Kita latih diri kita, tetap kita laksanakan. Kalau seperti itu, sehingga nanti menjadi kebiasaan kita, sehingga insya Allah itu akan menjadi ringan bagi kita. Jadi jangan kemudian kita nuruti keinginan hawa nafsu kita. Karena kalau kita menuruti keinginan hawa nafsu kita, akan senantiasa mengajak kepada keburukan, ngajak meninggalkan amal saleh, ngajak berbuat maksiat. Jangan turuti hawa nafsu. Nah, baik. Kemudian di antara faedah yang lainnya, hadis ini menunjukkan hirsus sahabah al-fawz bi murafaqati Rasul fil akhir. Hadis ini menunjukkan semangat para sahabat untuk bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ini semangatnya para sahabat. Yang mereka apa? Lebih mengutamakan akhirat. Ditawari oleh Rasulullah, minta apa saja, tapi tidak minta dunia. Yang diminta apa? Akhirat. Bisa menemani Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat ini adalah orang-orang yang pandangannya jauh ke depan. Jadi keinginan mereka bukan semata-mata dunia, tetapi yang jadi tujuan utama mereka adalah meraih akhirat, meraih kebahagiaan di akhirat. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, jawazu ikhdaril ma'il wudu' lis-sahih al-mu'af. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Dibolehkan mengambilkan air wudu bagi orang yang sehat. Nah, jadi meskipun sehat boleh ya diambilkan air wudu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diambilkan air wudu oleh sebagian pelayan beliau. Nah, baik. Kemudian di antara faedah yang lainnya, di sini menunjukkan bahwasanya amatur rufaqa'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi minal fuqara.
bahwasanya sebagian besar yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau adalah dari kalangan orang-orang fakir. Jadi sebagian besar atau umumnya yang menemani Rasul dan sahabat-sahabat Rasul adalah orang-orang fakir. Wa hakadha asbahul anbiya, dan demikianlah pengikutnya para nabi, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis kisah Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan tentang Rasul yang diutus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengirim surat kepada Heraklius, kaisar Romawi, mengajak Heraklius untuk masuk Islam. Maka dibaca surat tersebut. Kemudian setelah itu Raja Heraklius itu menunggu datangnya orang-orang Arab untuk ditanya tentang orang yang mengaku Rasul. Akhirnya ketika itu Abu Sufyan datang, dan Abu Sufyan ketika itu masih kafir, belum masuk Islam. Ditanya tentang Rasulullah bagaimana sifat-sifatnya, di antaranya tentang hal ini. Siapa para pengikutnya? Dijawab para pengikutnya adalah orang-orang miskin, sahabat-sahabatnya adalah orang miskin. Kemudian Heraklius mengatakan demikianlah para nabi. Demikianlah para nabi, pengikut mereka, sahabat-sahabat mereka adalah orang-orang miskin. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwasannya yang namanya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan diukur dari harta dunia. Karena tidak diragukan lagi bahwasanya nabi dan para sahabatnya adalah manusia-manusia termulia. Tapi ternyata bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka adalah orang-orang kaya? Tidak. Bahkan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Banyak di antara mereka adalah orang-orang miskin. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak punya baju kecuali hanya baju yang menempel di badan mereka. Ini siapa ini? Orang-orang yang mulia, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Kondisi mereka seperti itu menunjukkan bahwasanya kemuliaan bukan diukur dari dunia. Kemuliaan bukan diukur dari banyaknya harta, bukan diukur dari tingginya jabatan kedudukan, tetapi kemuliaan itu dilihat dari agamanya, dari keimanannya, dari ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tetapi yang paling takwa. Nah, dan demikianlah para sahabat. Ya. Nah, baik, kemudian di antara pelajaran yang lainnya yaitu bahwasanya apa? Hadis ini menunjukkan min makarimi akhlak, di antara akhlak yang mulia yaitu antukafi'u man asda ilaika ma'rufa. Di antara akhlak yang mulia yaitu membalas orang yang berbuat baik kepadamu. Di antara akhlak yang mulia yaitu apa? Membalas orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilayani oleh Rabi'ah, yaitu dengan apa? Dibawakan air untuk wudu, dibawakan apa yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membalasnya dengan apa? Menawarkan, kamu minta apa? Kemudian Rabi'ah minta apa? Bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Demikianlah seharusnya. Tentunya kita di dunia ini kadang ada orang yang berbuat baik pada kita, membantu kita dengan tenaganya, meringankan pekerjaan kita, membantu dengan hartanya dan sebagainya. Maka ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, harusnya apa? Kita membalasnya. Nabi mengatakan, man sana ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu,
Kalau engkau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa engkau gunakan untuk membalasnya, maka apa kata Nabi? Fad'ulah, maka doakanlah dia hingga engkau melihat bahwasanya engkau telah membalasnya. Jadi kalau kita tidak bisa membalas kebaikannya sebagaimana dia telah berbuat baik pada kita, maksudnya kalau dia misalkan memberikan kepada kita uang sementara kita nggak punya untuk balas, maka gimana? Kita balas dengan doa. Kita balas dengan doa. Ya, apa di antara doanya? Jazakallah khairan. Ya, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik padamu. Jadi demikian. Ini termasuk apa? Akhlak yang mulia dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilayani, maka beliau pun membalas kebaikan sahabat tadi. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi as-salits asyar. Hadis yang ke-13. An Abi Abdullah yuqalu Abu Abdurrahman Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdullah atau dikatakan juga Abu Abdurrahman Sauban, budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantan budaknya Rasulullah. Qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikathratis sujud. Aku mendengar Rasulullah bersabda, hendaknya engkau memperbanyak sujud. Apa yang dimaksud memperbanyak sujud di sini? Apakah sujud terus? Tidak, tapi yang dimaksud di sini memperbanyak salat. Memperbanyak salat. Hendaknya engkau memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak salat. Kenapa? Itu dengan memperbanyak salat berarti dia memperbanyak sujud. Nabi mengatakan fa innaka lan tasjuda lillahi sajadatan. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud satu kali karena Allah illa kecuali rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah akan mengangkat derajat, akan mengangkat engkau satu derajat. Wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah akan menghapus darimu satu dosa. Riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Sauban khususnya dan umumnya kepada umatnya termasuk kita untuk memperbanyak salat. Kenapa? Kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak salat, bersungguh-sungguh mengerjakan salat? Kalau memperbanyak salat berarti salat apa? Salat wajib, salat sunnah. Kalau salat wajib, apakah bisa kita perbanyak? Tidak bisa. Salat wajib terbatas cuma 17 rakaat satu hari, satu malam. Tidak bisa lebih dari itu. Memperbanyak salat artinya apa? Memperbanyak salat sunnah. Sehingga dalamnya juga kita memperbanyak sujud. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya dengan sujud pada Allah Ta'ala, satu kali sujud, maka Allah akan mengangkat derajat kita satu derajat dan akan menghapus dosa kita satu dosa. Semakin banyak kita sujudnya, maka semakin tinggi derajat kita dan semakin banyak dosa-dosa kita yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah pelajaran, di antaranya yang pertama yaitu an-nawafil wat ta'at mimma yudhibu as-sayyi'at wa yarfa'u ad-darajat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan sunnah dan ketaatan-ketaatan ini termasuk amalan sunnah dan ketaatan ini termasuk perkara yang bisa menghilangkan atau menghapus dosa dan mengangkat derajat. Nah, jadi amalan-amalan sunnah, nafilah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini termasuk perkara yang bisa menghilangkan atau menghapus dosa dan mengangkat derajat. Nah, yang diantaranya disebutkan dalam hadis ini yaitu apa? Sujud. Dengan sujud itu akan mengangkat derajat dan menghapus dosa. Baik, kemudian yang
lain, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu alal muslim ay yahrusa ala salati adaan wa tatawwu'an. Bagi seorang muslim hendaknya bersemangat mengerjakan salat, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Bagi seorang muslim ini hendaknya memperbanyak salat, semangat mengerjakan salat yang wajib kemudian ditambah yang sunnah. Yang wajib sudah jelas harus kita laksanakan. Kemudian setelah itu apakah cukup? Tidak. Kita tambah dengan yang sunnah. Kenapa kita perlu menambah dengan yang sunnah? Disebutkan dalam hadis ini apa? Itu akan menghapus dosa kita, akan mengangkat derajat kita. Selain itu, salat sunnah itu akan menggenapi kekurangan salat wajib kita. Ketika kita menjalankan salat wajib, apakah ada di antara kita yang yakin 100% salat wajibnya sudah sempurna? Ada? Siapa yang yakin salat wajibnya sudah sempurna 100%? Tidak ada. Salat wajib kita masih banyak yang kurang. Kadang banyak amalan-amalan sunnah salat kita tinggalkan. Bahkan kadang kita melakukan yang makruh. Salat sambil lirak-lirik kanan kiri, nengok-nengok, dan sebagainya. Yang itu termasuk kekurangan di dalam salat kita. Nah, kekurangan tersebut bisa disempurnakan dengan salat sunnah kita. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat yaitu salat. Nah, kalau sempurna maka qad aflaha wa anjah. Maka kalau salatnya bagus maka dia sudah selamat. Sudah sukses, sudah berhasil. Tetapi kalau salatnya rusak, maka dia rugi, celaka. Nah, tapi kalau misalkan salatnya itu ada yang kurang, sudah dikerjakan tapi ada yang kurang, maka kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Unduru hal li 'abdi min tatawwu'in." Lihatlah, apakah hambaku ini punya salat sunnah yang bisa digunakan untuk menyempurnakan salat wajibnya. Jadi ini salat sunnah bisa menyempurnakan salat wajib kita. Maka hendaknya kita semangat untuk menjalankan salat sunnah. Salat rawatib misalkan. Salat tahiyatul masjid misalkan. Salat malam, salat witir dan sebagainya. Nah. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-14. An Abi Sufwan Abdullah ibni Bushrin al-Aslami, dari Abu Sufyan Abdullah bin Bushr al-Aslami. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Nabi bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umuruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalannya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya. Apakah cuma panjang umurnya tak? Tidak, tetapi bagus amalannya. Jadi dia mengisi umurnya dengan amal-amal kebaikan. Hasuna amal, yang bagus amalannya. Jadi bukan cuma sekedar panjang umurnya, tetapi juga dia mengisi umurnya yang panjang tersebut dengan amal-amal kebajikan. Nah, inilah orang yang terbaik. Rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata, hadisun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Nah, baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil faedah, yaitu hadis ini menunjukkan fadlu tulil umuri idza uqturina bi husnil amal. Hadis ini menunjukkan keutamaan umur yang panjang apabila disertai dengan amal baik, amal yang baik. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan umur yang panjang apabila disertai dengan amal-amal yang baik. Fa innahu yatazawwad minal a'mal as-salihah
allati tuqarribuhu ila Allah Ta'ala. Sesungguhnya dia berbekal dengan amal saleh yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi hadis ini menunjukkan apa? Keutamaan orang yang mempunyai umur yang panjang. Nah, apabila dia menggunakan umurnya, memanfaatkan umurnya untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Ta'ala, karena itu menjadi bekal baginya. Amal soleh tadi menjadi bekal baginya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa." Carilah bekal, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah-perintah Allah, ketaatan kepada Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikianlah seharusnya. Ya, kalau kita diberikan umur yang panjang, maka hendaknya kita isi dengan ketaatan. Nah, wal aksu fi hadza sahih, dan sebaliknya. Ya, tadi ini menunjukkan apa? Keutamaan umur yang panjang jika diisi dengan amal saleh. Nah, dan sebaliknya, sebaliknya apa? Fasyarrun nas, seburuk-buruk manusia siapa? Man idza tala umuruhu sa'amul, orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Ini seburuk-buruk manusia. Siapa seburuk-buruk manusia? Orang yang panjang umurnya tetapi apa? Amalannya buruk. Ya, dia gunakan waktunya, umurnya untuk keburukan, untuk bermaksiat, untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini seburuk-buruk manusia. Karena dia telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur yang panjang. Kesempatan yang seharusnya dia gunakan untuk memperbanyak bekal untuk di akhirat nanti, tetapi justru sebaliknya, malah dia gunakan untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala waliyadzubillah. Ini seburuk-buruk manusia. Dan perlu kita ingat bahwasanya setiap kita nanti akan ditanya tentang umur kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La ta'zulu qadama 'abdu yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Jadi kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya apa? An umuri, tentang umurnya. Akan ditanyakan, umurmu kamu gunakan untuk apa? Kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka kita termasuk orang yang terbaik. Nah, tetapi sebaliknya, kalau kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka kita termasuk orang yang paling buruk. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Nah, oleh karena itu, ikhwatu fillah rahimakumullah, saya mengajak pada diri saya pribadi khususnya, dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita manfaatkan waktu-waktu luang kita untuk apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai waktu-waktu kita berlalu tanpa ada faedah yang bisa kita ambil darinya. Karena itu nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Baik, wa billah rahimani wa rahimakumullah, barangkali demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.